Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori kepribadian menurut Ivan Petrovich Pavlov atau yang lebih dikenal sebagai Ivan Pavlov yang menganut paradigma behaviorisme, di mana paradigma behaviorisme merupakan suatu teori belajar yang menekankan perubahan tingkah laku, di mana perubahan tingkah laku tersebut muncul karena adanya stimulus, respon, dan pengkondisian. Berikut adalah biografi singkat dari Ivan Pavlov. Beliau lahir pada tanggal 26 September 1846 di Ryan, dan beliau meninggal pada 27 Februari 1936 di Leningrad. Ayah beliau seorang pendeta ortodok di sebuah pedesaan. Keluarganya berharap bahwa Ivan Pavlov akan mengikuti jejak sang ayah sebagai pendeta, sehingga ia disekolahkan di gereja Ryan. Namun, ia mengurungkan niat dan pergi ke Universitas Saint Petersburg pada tahun 1870. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologis yang dikenal karena konsep classical condition. Ia meneliti tentang pencernaan anjing dengan menggunakan saliva anjing. Kemudian, ia mulai melakukan eksperimen pada anjing tersebut hingga menghasilkan teori classical conditioning. Classical conditioning dianggap sebagai dasar dalam mempelajari proses belajar manusia. Selanjutnya adalah perjalanan eksperimen dari Pavlov. Pavlov mulai melakukan penyelidikan terhadap kelenjar ludah secara intensif sejak tahun 1902 dengan menggunakan anjing. Dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 sampai permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawannya mempelajari proses pencernaan dalam tubuh anjing. Selama penelitiannya, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen-eksperimen tersebut, Pavlov dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa proses belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini diduga refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. Berangkat dari pengalamannya, Pavlov mencoba melakukan eksperimen di bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penelitiannya. Classical conditioning merupakan dasar dari pembelajaran di mana stimulus menghasilkan refleks bawaan menjadi terkait dengan yang sebelumnya stimulus netral, yang kemudian memperoleh kekuatan untuk mendapatkan tanggapan yang pada dasarnya sama. Berikut elemen dari classical conditioning. Yang pertama adalah unconditioned stimulus atau US. Stimulus asli atau netral, stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Yang kedua, conditioning stimulus atau CS. Stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon. Yang ketiga, unconditional response atau UR. Perilaku respon atau respon behavior. Respon tidak bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya US. Yang keempat, conditioning respon atau CR, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Ya, pada bagian ini kita melihat ada 4 kolom, di mana 2 kolom yang paling atas itu adalah hal yang sama, yaitu belum dilakukannya pengondisian. Kita pada kolom yang pertama terlebih dahulu, makanan di sini disebutkan sebagai unconditioned stimulus, dan reaksi anjing mengeluarkan air liur disebut sebagai unconditioned response. Jadi makanan adalah stimulus yang secara alami mengakibatkan respon dari anjing ini mengeluarkan air liurnya. Pada kolom bagian yang kedua, ini masih tetap sebagai sebelum pengondisian, di mana di sini suara Garputala disebut sebagai neutral stimulus, karena tidak menghasilkan reaksi apa-apa pada anjing. Maksudnya di sini reaksi yang diharapkan adalah keluarnya air liur. Anjing bisa saja merespon dengan menoleh karena mendengar suara, tapi yang diharapkan adalah reaksi anjing mengeluarkan air liur. Maka di sini keadaan anjing ini disebut sebagai no conditioned response, karena tidak merespon. Lalu pada bagian yang ketiga, selama pengondisian, suara Garputala diperdengarkan, kemudian diikuti oleh hadirnya makanan. Demikian dilakukan berkali-kali, suara Garputala, kemudian disusul makanan. Pada awalnya anjing tetap pada kondisi unconditioned response. Maksudnya anjing tetap secara alamiah mengeluarkan air liur, karena di sana ada makanan yang merupakan unconditioned stimulus.
Namun karena terus dilakukan, suara garpu tala, disusul makanan, demikian terus dilakukan, maka kemudian setelah terus-menerus dilakukan, maka setelah pengondisian, suara garpu tala menjadi conditional stimulus, dan anjing pun mengeluarkan air liur yang disebut sebagai conditional response. Jadi garpu tala di sini sebagai stimulus yang setelah pengondisian, dan respons si anjing disebut sebagai respons setelah pengondisian. Jadi hadirnya suara garpu tala yang tadinya bersifat netral, tidak mengeluarkan respon keluarnya air liur, tapi sekarang kemudian mengakibatkan keluarnya air liur. Struktur kepribadian menurut Pavlov. Yang pertama, tingkah laku respon. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan. Yang kedua, tingkah laku operan. Organisme tanpa stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan pada pilihan respon yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Dinamika dan perkembangan kepribadian menurut Pavlov. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan pertimbangan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang paling efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku tersebut adalah dengan penguatan, yang artinya penguatan positif dengan tingkah laku seseorang dapat berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang akan terjadi pada masa akan datang. Yang pertama, conditioning klasik menurut Ivan Pavlov. Disebut juga dengan conditioning responden, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Jadi, di dalam conditioning klasik menurut Ivan Pavlov, jadi responden diharapkan itu memiliki sebuah respon yang diharapkan, dan respon itu bersifat refleks, otomatis. Akan tapi yang kedua, di dalam conditioning operan menurut B.F. Skinner, artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan conditioning klasik. Dalam artian, menurut conditioning operan menurut B.F. Skinner, tingkah laku itu tidak bersifat otomatis atau refleks, akan tapi lebih karena disebabkan oleh penguatan dan inisiatif dari responden itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut ke perbedaan dari classical conditioning dengan operant conditioning nih. Nah, perbedaan yang pertama sudah pasti dari penemunya dong. Untuk classical conditioning ini ditemukan oleh Ivan Pavlov, sedangkan yang operant conditioning ditemukan oleh B.F. Skinner. Kemudian, classical conditioning salah satu pola dasar dalam pembentukan perilaku, sedangkan yang operant conditioning, pembentukan perilaku dilakukan melalui reward and punishment, jadi dengan hadiah dan hukuman. Kemudian classical conditioning, respon yang muncul itu terjadi secara otomatis atau involuntary. Sedangkan operant conditioning, Skinner berpendapat bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan. Nah, jadi contoh dari classical conditioning yang respon muncul secara otomatis ini seperti yang dicontohkan di atas tadi ya, anjing melihat makanannya, kemudian secara otomatis air liurnya muncul, air liurnya menetes, gitu. Kemudian lanjut lagi, classical conditioning ini merupakan perubahan perilaku yang terjadi akibat stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus ilmiah. Nah, contohnya seperti yang anjing tadi juga. Makanan anjing ini sebagai stimulus alami, sedangkan garpu tala sebagai stimulus netral. Kemudian yang operant conditioning ini merupakan pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku mengarahkan pada probabilitas perilaku. Jadi misalkan gini nih, ada anak bandel. Karena dia bandel, dia dapat hukuman. Nah, hukuman ini adalah konsekuensi dari perilakunya dia, menyebabkan kemungkinan probabilitas ini anak setelah dihukum bakal jadi nurut atau justru semakin dilarang semakin menjadi. Itu. Lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah contoh kasus dari classical conditioning dan operant conditioning.
Yang pertama yaitu contoh kasus dari classical conditioning. Budi utami. Setiap kali Budi mendengar suara motor NMAX, Budi langsung pusing kepala. Nah, hal ini itu berkaitan dengan ciri-ciri dari classical conditioning yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu classical conditioning merupakan dasar pola pembentukan perilaku. Yang mana dalam hal ini, Budi mungkin sebelumnya ketika mendengar suara motor NMAX itu biasa saja. Namun karena sekarang dia mengalami suara dari motor NMAX ini mengingatkan dia kepada penagih utang, maka itu akan membuat Budi merasa pusing setiap mendengar motor NMAX ini bunyi. Lalu yang kedua yaitu contoh kasus dari operant conditioning. Pak Sudin adalah guru yang disiplin dalam hal mendidik murid-muridnya. Sehingga jika ada murid yang tidak membawa buku, maka beliau akan segera memberikan hukuman pada murid tersebut. Tono lupa membawa buku saat pelajaran Pak Sudin, sehingga dia diberi hukuman minggu depannya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan ciri dari operant conditioning yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan pembentukan perilaku melalui reward atau punishment. Dalam contoh ini yaitu contoh yang dalam punishment-nya. Baik, selanjutnya. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah konsep dasar dari classical conditioning. Ketika suatu stimulus jika dipasangkan berulang kali dengan stimulus lain, maka kita dapat bereaksi pada salah satu stimulus seolah-olah stimulus pasangannya juga hadir. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan, penambahan, dan lain sebagainya, silahkan diungkapkan di forum diskusi ya. Terima kasih.